Perkenalkan, nama saya Salsabila Farahdiba. Yuk belajar sama-sama. Apa itu teks narasi dan apa saja jenis-jenisnya? Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi, tapi bisa juga hanya hayalan saja. Umumnya, karangan atau teks narasi diciptakan dengan tujuan menghibur pembacanya dengan pengalaman estetis melalui kisah dan cerita, baik fiksi maupun non-fiksi. Jenis teks narasi ada 3. Yang pertama, narasi informatif. Narasi informatif adalah karangan yang bertujuan menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Karangan narasi artistik adalah sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Ceritanya berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif atau kiasan. Yang ketiga, narasi sugestif. Narasi sugestif menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Apa saja struktur teks narasi dan bagaimana ciri-ciri teks narasi? Struktur teks narasi ada 4. Yang pertama, orientasi. Penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Yang kedua, komplikasi. Penulis menceritakan kejadian penting, sebab dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya. Resolusi merupakan solusi dari konflik yang terjadi. Reorientasi merupakan pesan moral atau amanat dari cerita tersebut. Sebuah teks dapat dikatakan sebagai suatu karangan narasi apabila memenuhi ciri-ciri di bawah ini. Yang pertama, teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang keempat, memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Bagaimana unsur kebahasaan teks narasi? Unsur kebahasaan teks narasi menggunakan kata kiasan atau metafora. Metafora adalah kata atau kelompok kata yang tidak mewakili arti yang sebenarnya, melainkan digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung. Metafora disebut juga sebagai gaya bahasa atau majas perbandingan. Biasanya, metafora digunakan untuk memperjelas atau membuat teks narasi terlihat lebih menarik. Contohnya, Raja Siang, Raja Malam, dan Tulang Punggung. Menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek, baik itu benda, frasa, ataupun kata ganti. Jenis kata kerja ini bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya, saya makan buah jeruk. Sedangkan kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jenis kata kerja ini tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya, Momo jatuh. Menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Tentunya penggunaan kata benda, sifat, frasa, atau klausa ini disesuaikan dengan jenis topik yang disampaikan dalam teks narasi. Menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu agar pembaca tidak bingung. Biasanya, penulis cerita akan menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contoh, pertama-tama, lalu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Apa itu teks persuasif? Apa saja ciri-cirinya? Dan bagaimana struktur teks persuasif? Teks persuasif adalah jenis teks yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak pembaca agar mengikuti atau menerima gagasan, sikap, atau tindakan tertentu yang disampaikan oleh penulis. Ciri-ciri teks persuasif yaitu menggunakan kata-kata imperatif, kata-kata yang berfungsi untuk memberikan perintah atau ajakan kepada pembaca seperti ayo, mari, lakukanlah, dan sebagainya. Contohnya,
Mari kita jaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Mengandung konjungsi argumentatif, kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan argumen atau alasan seperti oleh karena itu, sebab, akibatnya, dan lain-lain. Contohnya, polusi udara semakin meningkat. Oleh karena itu, kita harus menanam lebih banyak pohon. Menyajikan data dan fakta, informasi yang mendukung argumen penulis sehingga dapat memperkuat ajakan atau rujukan. Contohnya, menurut data Kementerian Kesehatan, 70% penyakit pernapasan disebabkan oleh polusi udara. Bersifat meyakinkan, teks dirancang sedemikian rupa untuk menimbulkan kepercayaan pembaca terhadap apa yang disampaikan oleh penulis. Contohnya, dengan berolahraga secara teratur, Anda dapat meningkatkan kualitas hidup dengan mencegah berbagai penyakit. Jenis-jenis teks persuasif. Yang pertama, persuasi politik. Teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dalam bidang politik, seperti pidato, kampanye, atau artikel opini politik. Contohnya, partai kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program pro-rakyat. Persuasi pendidikan. Teks yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca dalam konteks pendidikan, seperti pentingnya membaca atau melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, contohnya, membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Persuasi iklan. Teks yang digunakan dalam periklanan untuk mempromosikan produk atau layanan agar konsumen tertarik untuk membeli atau menggunakan. Contohnya, nikmati kesegaran alami dalam setiap tegukan jus buah kami yang 100% murni tanpa bahan pengawet. Persuasi propaganda. Teks yang digunakan untuk menyebarkan ideologi atau pandangan tertentu dengan tujuan mempengaruhi opini publik. Contohnya, cintailah produk dalam negeri untuk mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan bersama. Apa saja struktur teks persuasif? Struktur teks persuasif terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pengenalan isu. Bagian ini bagian yang mengenalkan masalah atau topik yang akan dibahas untuk menarik perhatian pembaca. Yang kedua, rangkaian argumen. Berisi alasan, fakta, atau bukti yang mendukung pendapat penulis agar pembaca meyakini sudut pandangnya. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Bagian yang berisi dorongan atau ajakan kepada pembaca untuk bertindak sesuai dengan pendapat yang disampaikan. Penegasan kembali atau kesimpulan yang menguatkan argumen utama dan ajakan agar lebih meyakinkan pembaca. Bagaimana unsur kebahasaan teks persuasif? Unsur kebahasaan dalam teks persuasif meliputi menggunakan kata-kata emotif, kata-kata yang membangkitkan emosi pembaca seperti menyedihkan, luar biasa, atau mengerikan. Menggunakan kata-kata ajakan, contohnya ayo, mari, sebaiknya, hendaknya, untuk mendorong pembaca melakukan sesuatu. Menggunakan kata kerja imperatif, kata kerja yang bersifat perintah atau anjuran seperti jangan buang sampah sembarangan atau lakukan sekarang. Menggunakan kata-kata persuasif, kata yang meyakinkan pembaca seperti tentunya, pasti, harus, dan tidak dapat disangkal. Menggunakan kata penghubung argumentatif seperti sebab, karena, oleh karena itu, dan dengan demikian untuk menghubungkan alasan atau argumen. Menggunakan data atau fakta untuk memperkuat argumen agar lebih meyakinkan, misalnya hasil penelitian atau statistik. Apa itu teks deskripsi? Bagaimana struktur teks deskripsi? Teks deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan
suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang dideskripsikan. Teks ini berfokus pada detail dan menggunakan kata-kata yang menggugah indera pembaca. Struktur teks deskripsi ada 3, yaitu yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar. Isinya dapat berupa nama objek yang akan dideskripsikan, lokasi, sejarahnya jika ada, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Contohnya, rumah nenekku terletak di pinggir sungai dengan pohon-pohon rindang di sekelilingnya. Yang kedua, deskripsi bagian atau rincian objek. Bagian ini memberikan gambaran rinci dan mendalam tentang objek, termasuk apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh penulis. Contohnya, rumah itu memiliki atap genteng berwarna merah bata, dindingnya terbuat dari kayu jati tua, dan jendela-jendelanya menghadap ke sungai, memperlihatkan pemandangan yang menenangkan. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Bagian ini berisi kesimpulan atau kesan penulis terhadap objek yang telah dideskripsikan. Contohnya, rumah nenekku adalah tempat yang damai dan menyenangkan, tempat di mana aku selalu merasa nyaman dan bahagia. Apa saja jenis-jenis teks deskripsi? Jenis-jenis teks deskripsi ada 4. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Teks ini menggambarkan objek berdasarkan sudut pandang atau perasaan penulis. Deskripsi dapat bersifat emosional atau personal. Contohnya, senja di pantai itu begitu indah, dengan langit yang perlahan berubah warna dari jingga ke ungu. Ombak berkejaran dengan angin yang membawa aroma asin laut, menciptakan suasana yang menenangkan hati. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Teks ini menggambarkan objek secara faktual dan sesuai dengan kenyataan tanpa adanya opini atau perasaan penulis. Contohnya, pantai ini memiliki garis pantai sepanjang 2 km dengan pasir putih halus. Air lautnya biru jernih dan sekitarnya terdapat banyak pohon kelapa yang tumbuh subur. Yang ketiga, teks deskripsi spasial. Berfokus pada penggambaran tempat atau ruang secara rinci seperti tata letak dan posisi objek dalam suatu tempat. Contohnya, di tengah ruangan terdapat meja kayu besar yang dikelilingi 6 kursi. Dinding ruangan dihiasi dengan lukisan klasik dan rak buku memenuhi sisi kanan ruangan berisi koleksi buku dari berbagai genre. Yang keempat, teks deskripsi sensori. Menggunakan panca indera untuk menggambarkan suatu objek seperti warna, suara, bau, rasa, atau tekstur. Contohnya, roti panggang itu beraroma harum mentega yang meleleh di atas permukaannya. Teksturnya renyah di luar, tetapi tetap lembut di dalam, dengan rasa manis yang pas di lidah. Bagaimana unsur kebahasaan teks deskripsi? Unsur kebahasaan teks deskripsi ada 3. Yang pertama, kata rujukan. Dalam menulis teks deskripsi biasanya terdapat kata rujukan yang menunjukkan bahwa teks tersebut merujuk pada suatu objek tertentu. Kata rujukan ini biasanya merujuk pada kalimat sebelumnya. Terdapat contoh kutipan kalimat teks deskripsi yang menunjukkan kata rujukan. Contoh kutipan kalimat ini berjudul Monas. Monas menjadi tempat wisata yang sangat populer dan bagus di kalangan masyarakat. Selain menjadi tempat wisata, biasanya di sana menjadi tempat berolahraga, bersantai, dan berjualan bagi para pedagang di halaman Monas. Yang kedua, majas. Penggunaan majas dalam teks deskripsi membantu pembaca untuk membayangkan atau merasakan apa yang dideskripsikan dengan lebih jelas dan mendalam. Selain itu, majas memberikan efek estetis yang dapat memengaruhi emosi pembaca, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan dihayati.
Dalam teks deskripsi, majas seperti personifikasi, metafora, simile, dan hiperbola sering digunakan untuk menciptakan kesan yang kuat terhadap objek yang dideskripsikan. Contoh penggunaan majas dalam teks deskripsi adalah sebagai berikut. Angin malam berbisik lembut, seolah mengajak bintang-bintang untuk menari di langit. Yang ketiga, penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan ejaan bahasa Indonesia dalam teks deskripsi sangat penting karena pemakaian tanda baca yang benar seperti titik, koma, dan tanda tanya memberikan struktur yang jelas pada kalimat, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pikiran penulis dengan lebih baik. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan suatu informasi, gagasan, atau pengetahuan secara jelas dan logis. Teks ini biasanya digunakan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang suatu topik berdasarkan fakta, data, dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam teks eksposisi, penulis berusaha menyampaikan informasi secara edukatif tanpa memaksakan pendapat pribadi. Karakter utama dari teks eksposisi adalah sifat yang informatif dan objektif. Teks ini sering ditemukan dalam artikel ilmiah, opini di surat kabar, buku pelajaran, dan dokumen lainnya yang bertujuan untuk memberikan penjelasan. Bagaimana ciri-ciri teks eksposisi? Ciri-ciri utama teks eksposisi yaitu yang pertama, bersifat informatif. Teks eksposisi berfungsi untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca secara jelas dan terstruktur. Contohnya, sampah plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Bahasa yang digunakan dalam teks eksposisi adalah bahasa formal sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, kemacetan di kota besar disebabkan jumlah kendaraan yang meningkat. Yang ketiga, objektif dan netral. Penulis menyampaikan informasi berdasarkan fakta tanpa melibatkan emosi atau opini pribadi yang berlebihan. Contohnya, WHO menyatakan bahwa pola hidup sehat mengurangi resiko penyakit jantung. Yang keempat, berisi fakta dan data. Argumen dalam teks eksposisi didukung oleh fakta, data, atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, menurut BMKG, suhu rata-rata Jakarta meningkat 2 derajat Celcius dalam 1 dekade. Yang kelima, menggunakan gaya penulisan logis. Informasi disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Contohnya, jika hujan terus turun, maka banjir bisa terjadi. Yang keenam, mengandung istilah teknis. Ini biasanya opsional. Kadang-kadang teks eksposisi menggunakan istilah teknis sesuai dengan topik yang dibahas. Contohnya, fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi. Yang keenam, menggunakan kalimat penjelas. Kalimat-kalimat dalam teks eksposisi ini bertujuan untuk menjelaskan gagasan utama secara rinci. Contohnya, polusi udara dari asap kendaraan berdampak buruk bagi kesehatan. Apa saja jenis-jenis teks eksposisi? Jenis-jenis teks eksposisi ada beberapa bagian. Yang pertama, eksposisi definisi. Menjelaskan pengertian atau definisi suatu konsep, istilah, atau objek. Contohnya, pengertian ekosistem. Eksposisi perbandingan. Membandingkan dua hal atau lebih untuk menunjukkan persamaan atau perbedaan. Contohnya, perbedaan antara belajar mandiri dan belajar di kelas. Yang kelima, eksposisi argumentatif. Menyajikan argumen untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pandangan tertentu. Contohnya, dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai. Yang
keenam, eksposisi laporan, menyampaikan hasil laporan atau penelitian tentang suatu topik tertentu. Contohnya, hasil penelitian tentang polusi udara di perkotaan. Yang ketujuh, eksposisi pertentangan, mengemukakan dua sudut pandang yang saling bertentangan terhadap suatu isu. Contohnya, pro dan kontra penggunaan media sosial bagi remaja. Bagaimana struktur teks eksposisi? Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis. Bagian awal teks eksposisi yang berfungsi sebagai pengantar yang memperkenalkan topik atau isu yang akan dibahas. Tesis biasanya berisi pernyataan pendapat penulis tentang topik tersebut. Di sini, penulis dapat menyampaikan latar belakang masalah untuk memberikan konteks kepada pembaca. Yang kedua, rangkaian argumen. Bagian ini merupakan inti dari teks eksposisi di mana penulis menyajikan argumen, fakta, data, dan bukti untuk mendukung tesisnya. Argumen harus disusun secara logistik agar pembaca dapat memahami hubungan antara gagasan-gagasan yang disampaikan. Penegasan ulang bertujuan untuk memperkuat keyakinan pembaca terhadap pandangan penulis. Nah, di sini kita menyimpulkan argumen-argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Bagaimana unsur kebahasaan teks eksposisi? Unsur kebahasaan teks eksposisi ada 6. Yang pertama, kata teknis. Kata teknis atau peristilahan adalah istilah yang berkaitan dengan topik tertentu dalam teks eksposisi. Penggunaan kata-kata ini membantu menjelaskan konsep-konsep spesifik. Contohnya termasuk istilah seperti ekowisata, penebangan liar, dan hutan lindung dalam konteks lingkungan. Yang kedua, kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Kata-kata ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara peristiwa atau argumen. Contohnya, karena, sebab, akibatnya, dan oleh karena itu. Yang ketiga, kata yang menunjukkan hubungan pertentangan. Dalam teks eksposisi, kata-kata yang menunjukkan pertentangan membantu menyoroti perbedaan atau kontras antara ide-ide. Contohnya, namun, sebaliknya, dan berbeda lainnya. Ini memberikan nuansa pada argumen yang disampaikan. Yang keempat, kata kerja mental atau mental verba, menggambarkan proses berpikir atau perasaan penulis. Contohnya, mengasumsikan, memperkirakan, dan menyimpulkan. Penggunaan kata-kata ini menambah kedalaman pada analisis dan argumentasi dalam teks. Yang kelima, kata perujukan. Kata perujukan digunakan untuk mengaitkan informasi dengan sumber tertentu atau pendapat orang lain. Istilah seperti berdasarkan data atau merujuk pada pendapat sering muncul dalam teks eksposisi untuk memberikan kredibilitas pada informasi yang disampaikan. Yang keenam, kata persuasif. Kata persuasif berfungsi untuk memengaruhi pembaca agar menerima pandangan atau tindakan tertentu. Contohnya, sebaiknya, hendaklah, dan perlu. Penggunaan kata-kata ini bertujuan untuk mendorong pembaca mengambil sikap tertentu terhadap isu yang dibahas. Apa itu teks argumentasi? Bagaimana ciri-ciri teks argumentasi? Teks argumentasi adalah bacaan yang memuat pengembangan paragraf dengan isi bacaan bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Penulisan teks argumentasi dapat berupa ide, gagasan, pendapat dengan disertai analogi. Ide pokok paragraf argumentasi berupa pendapat, ide atau gagasan penulis, kemudian ide pokok tersebut diperluas dengan menyertakan ulasan pendapat disertai dengan pendapat yang logis. Untuk memperkuat argumen teks argumentasi harus dilengkapi dengan fakta-fakta atau hasil penelitian yang akurat. Ciri-ciri teks argumentasi ditandai dengan bacaan yang banyak, memuat ide, gagasan, atau pendapat dari penulis. Bacaan yang diberikan juga disertai alasan logis, bukti, dan data yang bertujuan untuk menggiring pembaca agar mempercayai tulisan yang dibuat oleh penulis.
Ada beberapa ciri-ciri teks argumentasi yang dapat digunakan untuk mengenali bacaan yang termasuk dalam jenis teks argumentasi. Yang pertama, berisikan pendapat dan keyakinan sang penulis terhadap permasalahan. Yang kedua, memiliki data faktual yang digunakan untuk meyakinkan para pembaca. Yang ketiga, menguraikan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan memberi sebuah analogi. Yang keempat, diakhiri dengan kesimpulan, yakni berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan ulang topik utama. Bagaimana struktur teks argumentasi? Struktur teks argumentasi ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan dari teks argumentasi memuat argumen yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar dari sebuah argumentasi yang akan disampaikan oleh penulis. Yang kedua, tubuh argumen. Isi dari tubuh argumen berfokus pada usaha untuk membuktikan pendapat atau gagasan yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan. Tulisan dapat berupa alasan logis, fakta atau data yang mendukung pendapat yang akan disampaikan. Tulisan yang akan disampaikan sebaiknya harus dianalisis, disusun, dan dikemukakan dengan mengandalkan observasi, eksperimen, penyusun fakta, dan jalan pikiran yang logis sehingga nantinya dapat dicapai kesimpulan yang benar. Yang ketiga, kesimpulan atau ringkasan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan kepada para pembaca bahwa gagasan yang diberikan sesuai dengan kebenaran. Bagian ini disampaikan melalui proses penalaran yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis yang mencakup keseluruhan isi dari bacaan atau teks argumentasi yang diberikan dari sebuah bagian. Bagaimana pola pengembangan teks argumentasi? Pola pengembangan teks argumentasi ada 2. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Paragraf yang mula-mula bertolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebagai sebab yang diketahui, lalu bergerak maju menuju pada suatu kesimpulan sebagai efek akibat. Ditandai dengan kata-kata sebab, karena, disebabkan, dikarenakan, dan lain-lain. Contohnya, pencemaran lingkungan hampir terjadi di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar. Pencemaran itu antara lain polusi udara dari kendaraan bermotor yang jumlahnya semakin meningkat, pembuangan limbah dari industri pabrik yang tidak sesuai dengan prosedur, dan ulah masyarakat sendiri yang sering membuang sampah sembarangan. Pencemaran tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar, misalnya udara menjadi kotor dan tidak sehat, menyebarnya berbagai virus dan bakteri atau menjangkitnya wabah penyakit, serta bencana banjir karena saluran-saluran air tersumbat oleh sampah. Yang kedua, pola pengembangan akibat sebab. Paragraf yang mula-mula bertolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebagai akibat yang diketahui, kemudian bergerak menuju sebab-sebab yang mungkin telah menimbulkan akibat yang terjadi. Contohnya, jumlah anak jalanan di kota-kota besar semakin hari semakin bertambah. Akibatnya, angka kemiskinan semakin hari semakin bertambah dan lingkungan perumahan yang tidak layak huni semakin bertambah.